Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta. Bersama saya Vanessa dan bintang tamu kita hari ini adalah Presiden Mahasiswa yang baru saja terpilih dalam pemira beberapa waktu lalu, yaitu Kak Gimnastiar. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita mengucapin selamat atas terpilihnya Kak Gimnastiar sebagai Presma di tahun periode 2023-2024 ya. Oke, mungkin Kak Gimnastiar boleh perkenalan diri, namanya siapa, dari jurusan apa? Silahkan. Ya, jadi untuk nama saya Gimnastiar Hamdani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020. Oke, jadi dari jurusan PKN ya? Fakultas FKIP. Nah, mungkin untuk pertanyaan awal kita mau tahu nih motivasi awal Kak Gimnastiar sendiri mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa itu apa? Apakah dari suatu keresahan sendiri dari Kak Gimnastiar atau ada motivasi lain? Ya, jadi kalau berbicara presiden mahasiswa atau khususnya organisasi ya, ketertarikan dari organisasi, sebenarnya kalau ngomongin lalu itu waktu SMA belum pernah merasakan yang namanya ikut organisasi seperti apa. Nah, jadi saya mulai organisasi itu semuanya berawal dari kampus. Okay. Awalnya sih tertarik karena lingkungan teman-teman aja, teman-teman kampus yang notabene waktu itu banyak rekan saya yang hobi diskusi tentang politik, baca buku dan sebagainya, sehingga disitulah mulai rasa penasaran untuk ikut organisasi. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, organisasi pertama yang diikuti itu di tingkatan jurusan, yaitu Himpunan Mahasiswa PPKN Untirta. Akhirnya belajar di situ, berproses di situ kurang lebih 2 periode. Dan selama 2 periode itu menjabat sebagai anggota biasa itu di Hima PPKN Untirta. Selang dari situ nggak lama ikut salah satu organ eksternal yang ada di Untirta ya. Nah, makinlah sering yang namanya ikut diskusi, aksi dan sebagainya. Nah, di situ makin rasa penasaran untuk ikut organisasinya tuh ada. Sehingga beres dari himpunan mahasiswa PPKN itu berani waktu itu sebelum ke Presma ya, mencalonkan di wakil ketua BEM Fakultas di BEM FKIP. Nah, akhirnya di situ baru beres kemarin. Dan ada beberapa rekan-rekan juga yang mendorong dan meminta bahwa saya untuk maju di Presma. Walaupun sebenarnya masih waktu itu ragu ya mau maju di Presma itu karena siap gak siap. Terus posisi juga kuliah udah mau semester akhir tapi masih di organisasi gitu. Tapi bagi saya ini tidak jadi masalah lah, karena kan ini pengalaman yang memang sangat berharga bagi saya. Dan akhirnya di situ ada kesempatan maju sebagai Presma. Ya saya ikut dan memberanikan diri. Dan alhamdulillah pemilihan kemarin sangat terima kasih gitu ya, khususnya teman-teman yang udah mencoblos saya, dan semoga amanah ke depannya gitu. Jadi berawal dari lingkungan pertemanan sendiri gitu ya, yang banyak ikut organisasi, kemudian timbullah ketertarikan masuk organisasi dari organisasi jurusan dulu, kemudian ke BEM Fakultas, dan akhirnya berani mencalonkan diri menjadi Presma. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai, menurut Kak Gim sendiri, apa sih permasalahan atau tantangan saat ini yang dihadapi oleh mahasiswa? Banyak ya, karena hari ini apalagi menyikapi situasi sosial ataupun situasi di masyarakat ataupun situasi politik ya, mahasiswa memang mengalami bahasanya penurunan, kurangnya kepekaan terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Itu yang menjadi tantangan besar mahasiswa hari ini. Karena kan bagi saya sejatinya kampus itu harus menjadi menara api untuk menerangi masyarakat. Sejatinya di situ. Nah,
Melalui organisasi-organisasi di situ kan banyak tempat untuk kita mengeksplor atau menumbuhkan pemikiran kritis kita. Nah, cuman kalau saya lihat fenomena sekarang memang organisasi internal ini baik himpunan, BEM, ada DPM juga, DMPM itu mengalami penurunan atau degradasi, turunnya minat organisasi. Itu sekarang lagi terjadi di Untirta. Dan makanya ini yang menjadi tantangan bagi saya untuk bagaimana menumbuhkan rasa ketertarikan untuk ikut organisasi, karena organisasi itu kan bisa terbilang akan mengarahkan kita ke yang lebih buruk, akan mengarahkan kita yang lebih baik. Tapi itu yang disalahkan bukan organisasinya, tapi itu kan kembali ke diri pribadi masing-masing. Ya, gitu. Dan hari ini memang mahasiswa kebanyakan itu kan kuliah pulang ya. Hari ini banyaknya seperti itu. Jadi kurang mereka mengeksplor di organisasi yang seharusnya, kalau saya ya, kenapa harus berorganisasi itu? Pertama, nggak mau rugi aja dengan kita membayar uang kuliah tunggal. Masa cuma kuliah doang? Harus kita merasakan yang lainnya gitu. Termasuk belajar lebih di organisasi. Itu kan banyak lah jaringan-jaringan ataupun wawasan-wawasan yang tidak didapatkan di kuliah tapi didapatkan di organisasi. Karena kan organisasi itu juga tadi yang saya bilang bisa mengantarkan apa yang dicita-citakan. Kendaraannya bisa lewat organisasi. Jadi kita harus membagi 50% kita mendapatkan ilmu di kampus, 50% itu di luar kampus, yaitu tadi lewat organisasi itu sendiri. Oke, Itu jadi tantangannya itu adanya degradasi mengenai minat mahasiswa untuk ikut berorganisasi ya. Nah, dari tantangan atau permasalahan itu, dari Kak Jem sendiri ada gak sih program kerja yang membawa permasalahan itu tuh, jadi program kerja ini bisa dijadikan solusi gitu? Itu seperti apa? Ya, banyak ya program yang saya bawakan untuk menumbuhkan minat organisasi kembali. Pertama, harus menjadikan organisasi ini harus berdampak pada mahasiswanya. Manfaatnya apa dengan adanya hadirnya BEM, hadirnya himpunan, hadirnya DPM. Dan itu kita harus melihat berbagai bidang. Kita tidak menutup kemungkinan semua mahasiswa ada yang suka ikut diskusi, ada yang enggak. Ada yang hobinya di futsal, di olahraga, ada yang enggak. Nah, hal-hal itulah yang mesti saya harus bawa gitu. Jadi di keolahragaan BMKBM kita adakan kegiatannya, atau di kegiatan yang berbau diskusi kita adakan juga, atau misalkan pelatihan-pelatihan karya tulis ilmiah dan sebagainya. Terus pengabdian kepada masyarakat pun tidak lupa kan. Nah, jadi BEM ini harus memang memperhatikan minat dan potensi mahasiswanya. Sehingga BEM ini harus menjadi wadah bahwa mahasiswa itu akan merasakan bahwa oh, ini potensi saya ini ternyata bisa dikembangkan di sini. Bisa dikembangkan lewat program-program BEM. Jadi harus memperhatikan itu. Jadi kita tidak sembarangan asal membuat program. Semuanya pasti, justru saya ya, kerap kali selalu berdiskusi dengan teman-teman disabilitas. Gitu kan. Sekiranya apa kebutuhan teman-teman disabilitas dan juga teman-teman yang lain, sehingga kita mau buat program apa nih buat teman-teman semua. Karena kan ya dari visi saya yang saya bawa aja kan itu bersatu ya. Apa itu visi misinya? Boleh di. Ya, jadi visinya itu bersatu, yang punya arti bergerak bersama untuk Untirta. Nah, jadi untuk misi itu yang tidak lupa yaitu kan bergerak meningkatkan kualitas bersama meningkatkan sinergitas antar lembaga Untirta atau Ormawa, dan yang terakhir sih lebih ke bergerak bersama menciptakan kampus yang ramah perempuan ya, atau yang jauh dari berbau pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, jadi lewat program-program itu nanti ada satu program yang saya bawa untuk mengatasi tantangan itu, ada yang namanya Festival Mahasiswa. Festival Mahasiswa. Festival Mahasiswa. Jadi Festival Mahasiswa itu di dalamnya ada sekolah politik, yang mungkin nanti saya akan coba mengundang tokoh nasional yang memang pas di posisinya gitu kan. Terus yang kedua ada di kelas advokasi, karena ini penting pengadvokasian mahasiswa itu. Terus ada yang di bagian kesehatannya, mungkin ini salah satu kemarin saran dari teman-teman kedokteran juga. Terus ada di minat dan bakat atau keolahragaan. Jadi nanti harapannya kita ya seru-seruan aja, tapi tidak hanya sebatas itu.
yang saya harap apa yang potensi-potensi mahasiswa Untirta ini bisa berkompetisi dengan kampus-kampus lain. Nah itu yang selalu dibawa oleh BEM, entah itu di sisi prestasi akademik ataupun di non akademik. Nah sebenarnya cuman itu untuk mengatasi tantangan itu sejatinya BEM ini secara programnya harus berdampak ke mahasiswanya langsung. Oke, mungkin aku mau tahu nih mengenai dalam proses penyusunan program kerja. Apakah dari Kak Gim sendiri membuat gitu ruang diskusi dengan mahasiswa atau seperti apa gitu dalam merancang suatu program kerjanya? Iya, jadi untuk merancang program kerja pastinya selalu ada sinkronisasi. Karena saya ada di BEM Universitas, pastinya nanti bakal ada forum dengan teman-teman BEM Fakultas. Nah di situ baru baik membicarakan program advokasi, program PKKMB ospek misalkan, dan juga program minat bakat. Nah itu pasti di situ ada saran-saran dari teman-teman fakultas biasanya. Nah karena ini forumnya sinkronisasi, jadi apa yang menjadi kebutuhan di teman-teman fakultas ini bisa ditampung sama teman-teman BEM Universitas. Nah, biasanya itu ada. Itu ada waktunya gak kayak misalkan setiap sebulan sekali, seminggu sekali atau seperti apa itu? Biasanya tergantung kebutuhan ya. Nah sekarang nih nanti bentar lagi kemungkinan ketika semuanya selesai nanti saya akan mengadakan sinkronisasi dengan teman-teman BEM Fakultas sebelum melaksanakan program kerja. Pertama disinkronin dulu dengan teman-teman NPM, DPM. Baru nanti ke depan kalau misalkan ada diskusi isu atau enggak ada program kerja yang melibatkan teman-teman BEM Fakultas, itu sebelum pelaksanaan pasti ada sinkronisasi terlebih dahulu. Jadi tergantung kebutuhan aja. Oke, mungkin boleh dijelasin lagi mengenai program-program kerja yang akan kakak bawa dalam satu periode kepengurusan kakak, dan juga ada gak sih program kerja yang terintegrasi gitu dengan visi Untirta? Yang kita tahu Untirta tuh punya visi yang namanya HITS Campus, yaitu Healthy, Integrated, Smart, and Green Campus. Itu seperti apa? Ya, jadi kalau korelasi dengan visinya Untirta, karena saya tahu visi Smart Green Campus itu kan meningkatkan daya tata kelola yang baik sebagai kampus berkemajuan. Apalagi Untirta ini kan sedang untuk menuju kampus perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Ya, itu kan salah satu yang lagi dilakukan oleh Untirta. Jelas karena tujuannya adalah bisa berdaya saing, meningkatkan atau membangun karakter mahasiswa. Program-program yang saya bawa juga pun sama. Saya juga ingin menciptakan atau mencetak prestasi mahasiswa di skala nasional. Gitu. Dan kemarin juga sempat ya sedikit lah ngobrol dengan dari kemahasiswaan bahwa nanti BEM pun pasti akan mendampingi ketika ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkompetisi dengan kampus-kampus lain di tingkat nasional. Ini salah satu bentuk visi dari Untirta sendiri, visi dari Untirta itu sendiri pembawaannya. Terus ada juga lewat representatif atau salah satu bentuk dari Tridharma perguruan tinggi itu kan pengabdian kepada masyarakat, itu pun ada. Nah ini bagi saya sangat berkesinambungan dengan visi Untirta. Cuman tinggal bagaimana caranya sivitas baik pihak birokrasi kampus dan juga mahasiswa itu harus saling bersinergi gitu. Itu aja. Boleh diulangi lagi Kak mengenai program kerjanya itu apa aja? Kalau tadi mengenai apa itu yang mendampingi mahasiswa Untirta yang akan berkompetisi itu apa itu? Jika banyak sebenarnya kerap kali suka ada kompetisi dari kampus-kampus lain dan itu suka ngundang Untirta untuk menemukan delegasi dan sebagainya. Oh ya, jadi untuk program kerja, kalau program rutinan itu pasti ada ya, kayak ospek itu kan selalu dari tahun ke tahun lah. Terus latihan kepemimpinan 3 itu program rutinan. Cuman kalau program unggulan, nah kalau berbicara program unggulan saya ini kan pasti banyak yang bertanya berasal dari mana sehingga lahirnya program ini. Memang kalau kita lihat dari berbagai keresahan-keresahan yang ada atau kekurangan yang ada. Contoh, saya mengadakan sekolah politik karena melihat
mahasiswa Untirta ini masih kurang dalam kepekaannya terhadap menyikapi situasi-situasi yang ada di sekitarnya gitu. Dan alasan yang paling kuat kenapa pendidikan politik ini penting di kampus, karena kan yang paling bahaya itu dari yang paling bahaya itu kan buta politik di masyarakat, di mahasiswa. Nah, setidaknya mahasiswa ini belajar pendidikan politik kampus, ketika dia nanti pasca beres kuliah kembali ke masyarakat, ya mampu menerangi masyarakat gitu. Nah, jadi ada pembekalan lah di situ. Harapan saya tujuannya dengan adanya program sekolah politik itu. Terus ya sosialisasi kesehatan itu pasti jelas harus ada. Dan ini sasarannya targetnya baik masyarakat ataupun mahasiswa. Karena masyarakat ataupun mahasiswa dia berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan gitu. Itu ada di situ. Terus kelas advokasi ini belajar mahasiswa mengadvokasi, baik mengadvokasi masyarakat ataupun mengadvokasi mahasiswa, di mana jika ada keresahan atau keluhan ya mahasiswa harus bisa jadi jembatan gitu kan untuk mengantarkan apa yang jadi keluhan-keluhannya. Itu belajar teknik di advokasi. Terus di bidang keolahragaan atau minat dan bakat olahraga ya khususnya, itu nanti akan diadakan juga. Dan saya harap kita bisa mampu mencetak atlet-atlet kita yang berasal dari Untirta untuk kita terjunkan kembali di kompetisi skalanya nasional. Nah, harapannya itu. Jadi itulah program unggulan yang akan saya bawa. Jadi semuanya berasal dari keresahan dan juga keinginan dari mahasiswa Untirtanya itu sendiri. Kalau tadi saya ngedengar divisinya itu ada yang berfokus untuk wanita gitu, kayak menciptakan lingkungan aman untuk mahasiswi gitu. Nah, itu ada gak sih dari program kerja? Iya, gitu? ada itu pasti ya semacam kelas keperempuanan yang jatuhnya sih kita akan terus mengedukasi ya terkait kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan terus juga kita akan mengkampanyekan di kampus bahayanya kekerasan seksual karena ya kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Kasus-kasus kita itu udah ada dan berharap tahun sekarang ini tidak terjadi lagi, dan yang kemarin terakhir lah gitu kan. Dan itu kita akan berkoordinasi juga dengan Satgas untuk terus memberikan pencerahan, edukasi, dan ini komitmen BEM Universitas aja bahwa bagaimana caranya kampus ini harus menjadi tempat yang aman, kampus ini. Nah, itu komitmen BEM gitu. Dan untuk sasarannya ya sebenarnya saya pengen sosialisasi terkait kekerasan seksual itu seharusnya nggak hanya mahasiswa, dosen, security, keamanan pun harus terlibat ikut dalam sosialisasi itu. Cuman yang hari ini yang sering saya lihat, kenapa mahasiswa terus yang sering diedukasi? Karena kan ngomongin pelaku korban tidak hanya mahasiswa, itu tujuannya. Kalau dari Kak Jem sendiri, gimana sih caranya mengajak mahasiswa itu untuk ikut serta gitu dalam program kerjanya Kak Jem? Jadi apa ada strategi kah gitu untuk, takutnya kan adanya program kerja tapi ya mahasiswanya sedikit gitu yang ikut. Nah, itu punya strategi sendiri gak sih? Iya, jadi sebelum program kerja dilakukan itu sosialisasi pengenalan terlebih dahulu. Programnya ini apa atau ada kegiatan apa BEM Universitas itu. Contoh misalkan seperti ospek, itu biasanya ada rapat semua fakultas, nanti semua fakultas ngirim delegasi untuk ikut menjadi kepanitiaan, itu pasti ada. Makanya tadi saya bilang pasti semuanya saya selalu mensosialisasikan ke teman-teman fakultas agar supaya, karena kenapa program kerja organisasi itu dikit, itu karena nggak ada sosialisasi rata-rata. Jadi ketidaktahuan adanya kegiatan BEM tersebut. Seperti itu rata-rata masalahnya. Kalau misalkan selama menjabat ini kan selain dari tadi setiap ada kebutuhan baru mengadakan ruang diskusi gitu kan. Nah, itu ada gak sih kayak selain dari kebutuhan untuk program kerja tapi dari BMKBM sendiri buka ruang diskusi untuk mahasiswa, itu ada waktunya gak? Itu ada juga selain program kerja ya paling kita kalau diskusi pastinya menyikapi isu. Nah itu
fleksibel juga. Kalau ada isu biasanya rame, ada yang diskusi. Nah itu pun ya salah satu bentuk penguatan juga antar organisasi-organisasi yang ada di Untirta. Selain program kerja ya, pastinya itu. Tentunya program kerja yang disusun ini ya pasti tujuannya itu untuk membuat Untirta ke arah yang lebih baik lagi. Betul. Gitu ya. Nah mungkin terakhir nih Kak, closing statement dari Kak Jim sendiri, boleh pesan ataupun harapan ke depannya itu seperti apa? Ya jadi tadi yang saya bilang di awal bahwa kampus itu harus menjadi menara api untuk menerangi masyarakat. Dan mahasiswa harus juga menjadi pemimpin di masyarakat, tidak boleh apatis. Mahasiswa harus mempunyai rasa kepekaan terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Karena tanpa mahasiswa, masyarakat mau minta tolong kemana lagi. Karena itu saya bilang, mahasiswa harus mampu menjadi jembatan bagi masyarakat. Mungkin itu. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Jim Nasyar atas sama-sama. waktu dan juga perbincangan kita hari ini di Humasin. Dan hari ini kita juga jadi tahu mengenai visi misi dan juga program kerja yang akan Kak Jim bawa dalam 1 tahun periode kepengurusannya. Oke, semoga Kak Jim dan juga seluruh tim kabinet BEM KBM saat ini dapat mengemban amanah dan juga menjalankan seluruh programnya dengan baik dan lancar. Dan demikian Sobat Jawara program di Humasin kali ini. Sampai berjumpa di Humasin selanjutnya. Untirta Jawara. Humasin, Humasin, Humasin.